Halo guys, balik lagi sama aku Katie. Dan maaf banget aku baru post videonya hari ini dan di malam hari. Kebetulan aku baru beli tripod, jadi aku mau memanfaatkan waktu aku untuk ngonten. I'm so sorry karena aku lama banget gak pernah ngonten. Tapi daripada lama-lama, jadi seperti yang udah kalian lihat di judul atas video sebelumnya, aku tuh mau ngebahas tentang emosi, yaitu emosi manusia tentang angry or marah. Jadi kemarin di sekolah itu aku habis pinjam dari buku library atau buku perpustakaan dan aku ketemu buku yang menarik, ya yang ini, yaitu tentang How to Deal with Anger. Nah, ini marah itu boleh, tapi kalah itu jangan. Nanti aku tampilin foto bukunya itu di sini. Mau banget ya guys, kipas angin. Kebetulan di dalam agak panas, jadi aku butuh banget kipas angin. So, daripada lama-lama, mari aja kita mulai. Let's go. Oke, ini aku ngomongnya maaf ya, ini meskipun agak acak-acakan nantinya atau berulang karena aku ngomong tanpa skrip dan aku bakal baca ini menurut pemahaman aku aja dan aku ngerangkum. Jadi, yang dimana marah itu kan merupakan emosi dari bagian diri manusia itu sendiri. Tapi sayangnya kebanyakan dari kita itu masih salah mengekspresikan cara kita itu marah atau cara kita mengekspresikan amarah kita sendiri. Bahkan di zaman sekarang ini nggak heran juga banyak dari orang dewasa bahkan anak-anak atau remaja itu tuh mudah banget tersulut emosi. Nah, penyebabnya mereka itu mudah marah atau tersulut emosi ya mungkin bisa karena yang pertama mungkin apa yang mereka inginkan atau mungkin apa yang mereka ingin capai ternyata itu nggak sesuai harapan atau mungkin mereka lagi bad mood atau suasana hatinya itu buruk dan itu pun tergantung ya banyak banget faktor yang memengaruhi atau yang membuat kita itu marah. Dan juga dari buku yang aku baca, beberapa penelitian itu juga menunjukkan bahwa di Amerika Serikat orang dewasa itu kalau mereka marah cenderung itu melakukan kekerasan, menunjukkan kecenderungan untuk melakukan kekerasan saat mereka itu sedang marah. Sementara itu anak-anak dan remaja itu juga mereka nggak luput dan juga memiliki peluang sekitar 32% terlibat dalam perkelahian ketika mereka itu sedang emosi. Data ini tuh juga memberi gambaran bahwa marah itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang berbahaya, terutama bagi kelompok kita yang apalagi kelompok usia muda yang mungkin masih belajar mengatur dan juga memahami emosi kita sendiri. Dan hal ini tentu menjadi perhatian karena generasi muda adalah kelompok yang paling rentan banget yang terkena dampaknya. Jadi dari sini udah kelihatan jelas banget nih. Bahkan orang dewasa aja masih kesulitan mengatur emosi. Apalagi kita yang sebagai remaja aja bisa sampai kewalahan ngatur emosi, bahkan bisa menuju ke perkelahian. Dan aku juga sebagai remaja juga masih kesulitan dalam mengontrol my emotional dari amarah aku sendiri. Kadang kalau ada yang gak sesuai dengan jalan aku atau mungkin ada perkataan dari friends or siapapun itu kadang yang gak agak menyingkirkan di aku tuh kadang aku susah banget untuk mengendalikan amarah. Dan dari buku ini tuh aku juga ketemu fakta menarik bahwa cara marah antara perempuan dengan laki-laki itu beda. Yang dimana kalau perempuan itu kan cenderung memendam emosi nih. Sedangkan laki-laki itu cenderung melampiaskan atau kayak langsung menunjukkan. Tapi ini menurut opini aku ya. Jadi menurut aku perempuan sama laki-laki kayaknya nggak selalu perempuan itu mendam, nggak selalu laki-laki itu lakuin kekerasan. Oke, aku tahu ini agak mungkin gimana gitu, tapi dari yang aku lihat, dari pengalaman aku, kadang ada tipe laki-laki itu marahnya diem. Dan ada juga yang tipe perempuannya itu marahnya bukan diam tapi langsung melampiasin. Jadi apa sih dampaknya kalau misalnya kita itu nggak bisa mengendalikan emosi marah kita? Jadi dampaknya itu adalah yang pertama itu membuat hubungan yang tadinya itu tadi dekat banget kayak akrab sekarang jadi renggang hanya karena
kita itu nggak bisa mengendalikan emosi kita. Makanya yang penting banget kita itu perlu mengendalikan atau ya pokoknya mengatur cara kita emosi gitu, mengendalikan emosi kita ketika kita sedang marah. Karena marah itu kalau ketika sudah marah dampaknya itu bukan hanya kena di orang lain tapi juga kena di kita. Contohnya kalau di orang lain kan kita bakal jadi kayak nggak akrab lagi, terus di kitanya jadi kayak gimana ya, kayak ngerasa nggak enak hati, kayak ada rasa bersalah gitu kan. Tapi aku baca dari buku nggak apa-apa ya, karena aku ngomongnya secara spontan tadi. Jadi, melalui berbagai artikel, jurnal, dan hasil penelitian yang menyoroti marah sebagai pemicu tindakan negatif seperti kekerasan, kita sebenarnya bisa belajar lebih jauh tentang emosi marah ini. Untuk memahami marah secara menyeluruh, kita perlu mengupasnya dari makna dasarnya hingga ke cara mengelolanya agar tidak menjadi bumerang bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam tulisan ini, kita juga diajak untuk melihat marah secara lebih jernih serta bagaimana cara menyikapinya dengan bijak. Tujuannya adalah agar kita itu bisa mengelola marah dengan cara yang lebih sehat, bukan justru membiarkannya tumbuh menjadi tindakan yang merugikan. Jadi memang benar bahwa marah itu termasuk ke dalam golongan yang negatif, namun bukan berarti emosi ini tuh harus ditekan ataupun diabaikan. Karena gimana ya, kalau misalnya kamu abaikan nih emosi kamu, terus kamu tekan, ya percuma juga, bakal meledak suatu hari nanti. Jadi makanya perlu banget marah itu ya tetap perlu dikeluarkan dari dalam diri agar tidak menumpuk dan memicu masalah mental lainnya. Hanya saja masih banyak orang yang memilih cara melampiaskan marah yang justru merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Kemarin di sekolahku ada kegiatan literasi yang dimana setiap hari, contohnya nih hari Rabu, yang dimana kan ada mapel literasi, kami bakal ke perpustakaan untuk membaca sebuah buku. Yang dimana aku duduk sama satu teman sekelas aku tuh tanya sama dia, random aja karena aku agak bosan. Aku bilang, kamu pernah marah gak sih? Karena dia orangnya kayak biasa aja kan, jadi aku tanya, ya pernah lah. Oke, cara kamu melampiaskan amarah atau marah kamu itu gimana sih? Lalu dia jawab, ya aku diam aja. Terus aku bingung kan, diam. Dia juga bilang, ya cara aku melampiaskan marah aku ya dengan cara aku bermain musik. Dan setelah aku dengerin apa yang dia omongkan, terus dia berikan jawabannya ke aku tuh langsung kepikiran. Maksudnya dia kalau ada yang ngebuat kita itu atau buat kita jengkel, ya kita diam aja. Tapi bukan berarti kita kayak mengabaikan emosi amarah kita. Ya mau gimana pun rasa marah kita itu perlu dikeluarkan atau dilampiaskan. Cuman cara kita melampiaskan atau cara kita keluarkannya itu harus dengan cara yang benar. Contohnya kayak teman aku yang ini, dia contohnya main musik. Nah, mungkin kita atau kalian itu bisa coba cara melampiaskan atau cara mengeluarkan marah kita itu dengan cara yang lebih positif. Mungkin kayak dia main musik atau lakuin hobi yang kamu suka, mungkin yang bisa mengeluarkan amarah kamu. Dan itu aku belum cari tahu ya, tapi habis ini aku cari tahu dan aku bakal kasih di sini cara ngelakuin kegiatan yang membuat amarah kita itu reda tapi dengan cara yang positif. Tapi aku taruh sini dulu. Mau banget kalau misalnya aku ngomongnya masih muter-muter karena aku masih belajar. So ya, makasih banget, thank you banget guys karena kalian udah nonton YouTube aku sampai akhir ini. Makasih banget. Dan ya, kalau misalnya ada salah perkataan atau hal-hal yang aku sampaikan itu kurang benar, kalian bisa benerin di kolom komentar. Dan makasih banget. Semoga aku doain semoga kita sehat selalu ya guys. Dan makasih guys. Bye-bye. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya kalian suka pembahasan tentang self improvement atau tentang buku bacaan atau mungkin tips or study, kalian bisa subscribe channel aku. Oke? Thank you guys. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Dah.